Baik. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan ya Mas Dimas. Baik. Oke. Sebelum dimulai Mas Dimas, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Oke, baik. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Mas Dimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Feni telah membantu acara ini. Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada Mbak Nur, Mbak Sataiful siapa ya? Ada Pak Ari, founder dari Yayasan Komunitas Open Source. Ini ada Mbak Feni, moderator kita pada hari ini kegiatan sharing free knowledge. Ada Mas Ahmad Kamiludin, ada Mas Anggi yang mungkin masih siap-siap. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Sebentar, saya share screen. Ya, ini profile LinkedIn saya. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Anandaryadi. Saya dari Yayasan Komunitas Open Source, di mana bidang saya adalah networking, microservice, programming, dan cloud computing. Di sini ada tentang saya. I'm a fast learner, hard worker, able to work in a team, and able to work to under pressure. Saya pembelajar cepat, pekerja keras, bisa bekerja dalam tim, dan bekerja dalam tekanan. Saya juga mempunyai logika yang bagus, mempunyai problem solving yang skill yang bagus, dan bidang yang saya akhir-akhir ini kuasai yaitu programming dan Linux sistem administrasi. Di sini ada beberapa aktivitas saya. Sebentar. Waktu itu tanggal 5 Agustus 2022 bersyukur atas rahmat Tuhan bersama naungan Yayasan Komunitas Open Source dan langsung diberikan kesempatan mengajar oleh Pak Arif. Pada kesempatan hari itu saya membagikan ilmu yang dimiliki tentang web application security dengan menggunakan sistem open source yaitu Kali Linux kepada rekan-rekan Kemenaker RI. Nah, harapan saya dengan adanya program latihan waktu itu membuat mata masyarakat Indonesia paham akan bahaya hacker atau cracker yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah aktivitas saya. Lalu di sini pengalaman saya pernah menjadi information technology staff full time di Yayasan Komunitas Open Source dan saya pernah menjadi asisten trainer part time di Yayasan Komunitas Open Source juga. Dan edukasi saya sekolah menengah kejuruan di Bakti Persada dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dan saya melanjutkan S1 di Universitas Pancasati Bekasi dengan prodi Informasi Teknologi. Di sini ada beberapa lisensi dan sertifikasi saya, dan di sini ada skill dan project yang sudah saya jalankan selama ini. Oke, mungkin segitu saja perkenalan dari saya, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Stop share screen dulu. Oke, kita mungkin sebelum ini saya ingin bertanya sebentar, apakah ada yang sudah pernah mengenal Linux atau pernah mendengar Linux? Saya pernah mendengar, Mas. Oh, iya. Dari mana? Apa? Jujur dari YouTube, cuma hanya sekilas saja, nggak sampai ke Sekilas. dalam. Oh, bagus.
Ada yang lain? Apa masih benar-benar? Saya juga kenal, saya udah kenal juga. Oke, ternyata mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa itu Linux. Jadi materi ini sangat-sangat cocok untuk kita semua. Dan apa ya? Sebuah pesan ini bukanlah antara guru dan murid, tapi ini adalah diskusi antara teman-teman rekan-rekan agar kita bisa menjadi lebih baik. Oke, saya share screen presentasinya sebentar. Fundamental System Administration using CentOS. Adakah yang udah mengenal CentOS? Belum. Oke. Kita next slide. Pertanyaan pertama, what is Linux, open source, and what is distributions? Ini pertanyaan yang mendasar. Teman-teman mungkin sudah ingin bertanya-tanya dari tadi. Apa itu Linux? Oke, kita next. Linux, apa itu Linux? Linux is open source operating system, and operating system is the software that directly manages a system hardware and resource, like a CPU, memory, and storage. Linux adalah open source operating system, dan open source operating system adalah software yang memanage atau mengendalikan sebuah sistem hardware, sumber daya layaknya CPU, memori, dan storage. Dalam bahasa yang sederhana, Linux adalah sebuah operating system yang dimaksudkan dalam operating system adalah wadah atau jembatan penghubung antara hardware dan software. Sama seperti operating system lainnya, seperti Windows, macOS, iOS, dan yang lain-lain. Nah, jadi walaupun Linux ini adalah sebuah operating system, tapi dia sangat berbeda dengan operating system yang lainnya. Di mana pembahasan kenapa operating system ini bisa berbeda dari yang lain akan dibahas dalam slide selanjutnya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau bertanya sebelum kita next slide. Sebentar. Oke, kita next. Nah, selanjutnya, what is open source? Open source refers to a software program or platform with source code that is readily accessible and which can be modified or enhanced by anyone. Sebelum membahas open source, ada dua jenis perangkat lunak nih rekan-rekan, yaitu ada open source dan closed source. Pertama, apa itu closed source? Nah, closed source adalah closed source atau yang biasa disebut proprietary source, yang berarti sumber tertutup, yang dimana perangkat lunak atau software ini bisa dikatakan tidak gratis. Nah, tidak juga bisa dimodifikasi dan sumber kode ini tidak bisa diakses oleh siapapun. Contoh dari closed source ini mungkin seperti perusahaan raksasa seperti Microsoft, Apple, dan yang lain-lain. Nah, berbeda dengan open source. Open source berkebalikan sekali dengan closed source. Open source ini dari artinya sendiri sumber terbuka, yang dimana perangkat lunak ini berarti boleh disebarkan secara gratis, boleh dimodifikasi, sumber kodenya boleh diakses oleh siapapun, dan jika diperlukan untuk keperluan komersial, maka boleh diperjualbelikan. Jadi open source ini bisa dibilang gratis, boleh dibagikan, bisa dimodifikasi, bisa diakses, dan bisa dijual. Itu udah keren.
Oke. Sebelum kita next, apakah ada yang ingin bertanya tentang open source dan closed source? Oke, mungkin masih sedikit paham teman-teman semua. Kita next. Nah, what is this distributions? Linux distribution is an operating system made from a software collections that includes the Linux kernel and often a package management system. Jadi distribusi Linux atau biasa para developer menyebutnya distro Linux adalah sebutan untuk sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan koleksi perangkat lunak dari sistem manajemen paket. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apa itu kernel ya? Nah, kernel merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer. Dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama saat komputer dinyalakan. Nah, ternyata dan apa itu distro Linux atau distribusi Linux? Distribusi Linux itu seperti versi-versi Linux dari yang lainnya. Misal di Windows kan cuman satu versi ya, kayak Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Di Linux lain. Di Linux itu mempunyai beberapa versi seperti kalau di fandom developer menyebutnya keluarga. Jadi Linux ada Linux Debian, ada Linux Arch, ada Linux Red Hat dan lain-lainnya. Dan bukan di keluarganya saja, ternyata Linux itu mempunyai turunan-turunannya. Seperti Debian mempunyai turunan Ubuntu, Kali Linux, Linux Mint, lalu Arch mempunyai Manjaro, Red Hat mempunyai Fedora, XeNOS, dan Mandriva Linux. Itu yang membuat Linux menjadi pilihan para developer karena banyaknya distro-distro yang ada serta banyaknya fungsi-fungsi yang bisa dipakai setiap distro. Sebentar. Oke, dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa itu distribusi? Kenapa kok cuma ada Linux Mint CentOS? Nah, ini ada logo Linux Mint, ada logo CentOS, ada logo Arch Linux. Dan Linux distribusi yang paling populer adalah Ubuntu. Ubuntu mempunyai sekitar 100 juta pengguna aktif dan forum komunitas yang banyak. Oke, kita next mungkin. Nah, mungkin dari teman-teman masih pengguna Windows, masih asing dengan logo ini. Ini logo Linux, ini logo operating system Linux. Jadi dalam dunia IT biasanya ada fandom Windows dan fandom Linux. Fandom developer dan fandom user biasa. Nah, ya, kalau bisa semua operating system mempunyai kelebihan dan fungsinya masing-masing. Tetapi kalau dalam opini saya,
Linux ini bisa dibilang sangat powerful. Selain penggunaannya yang resource-nya yang sangat rendah dipakai, Linux ini bisa melakukan tugas-tugas multitasking tanpa memakan resource yang besar. Lain hal dengan Windows yang bisa dibilang walaupun hanya menampilkan sebuah desktop saja bisa mengambil sekitar 200 MB RAM. Tuh, jadi mungkin itulah perbedaan pertamanya. Dan kita bandingkan kalau dari segi harga, ini yang jadi bisa dibilang budget mahasiswa, budget orang. Nah, dan satu hal yang saya pahami, data engineer harus bisa Linux. Nah, oke, kita lanjut dari segi harga sangat jauh berbeda rekan-rekan. Untuk mempunyai lisensi Windows harus dikenakan biaya, kalau tidak salah waktu itu saya membeli lisensi Windows sekitar 3 juta. Nah, bisa dibilang itu ya mahal sekali untuk budget mahasiswa seperti saya. Sedangkan Linux sama sekali tidak dikenakan biaya lisensi atau gratis. Seperti yang saya singgung tadi di slide kedua, di mana open source bisa diakses oleh siapapun, bisa dimodifikasi, bisa diperjualbelikan untuk komersial. Kurang apa itu Linux, sangat-sangat powerful sekali. Nah, ini yang menjadi perbedaan mendasar yang besar antara Windows dan Linux. Lalu dari sisi lisensi, dikarenakan jika ingin mempunyai lisensi Windows harus mengeluarkan budget atau biaya, maka wajar jika lisensi Windows ternyata closed source atau private. Tidak bisa diakses, tidak bisa disebarluaskan, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diperjualbelikan. Maka dari itu Microsoft mengambil untung dari menjual program-program seperti Windows ini. Lain dengan Linux yang mempunyai lisensi open source yang barusan saya paparkan itu gratis, semua bisa diakses, dimodifikasi, dan bisa juga diperjualbelikan. Nah, selanjutnya untuk popularitas. Popularitas. Rekan-rekan mungkin ada yang udah bisa menebak antara Windows dan Linux mana yang lebih populer? Saya kira kalau di kalangan umum masih Windows, Mas. Nggak Betul, tahu kalau di orang kalangan open source, belum tahu. kalau di Windows memang umum, lah wong gratis kan bajak soalnya nggak bayar. Tukang komputer jadi, padahal kalau aslinya bayar. Iya, Ya. benar Tapi kadang-kadang orang bilang begini, saya juga license kok Pak, katanya. License dari mana? License dari tukang komputer. Tukang komputer yang nawarin ke saya. Ya, Ternyata kadang-kadang license-nya gitu. ngambil dari mereka. Ya, yang penting license. Apalagi zaman sekarang yang katanya bisa diakal-akalin kan, Windows-nya not activated tapi dibuat activated. Iya, bisa. Ada satu software sih Pak, kalau tidak salah namanya KMS Pico, itu buat mengaktifasi lisensi Windows. Iya sih, gitu ya. Itu dibayangin aja ya, udah berapa tahun dosa kita gitu ya, nggak bayar. Ya, oke lanjut Mas. Oke, benar sekali yang dikatakan Mas Ahmad Amaluddin dan Pak Arif Pramasarip. Popularitas yang paling besar kali ini dipegang oleh Windows, yaitu sekitar 1,5 miliar orang menggunakan Windows. Nah, sedangkan Linux yang hanya mempunyai pengguna aktif sekitar 250 juta saja. Dan itu saya yakin pengguna aktif ini kebanyakan adalah para pengembang dan para orang yang berkecimpung di dunia IT. Nah,
orang-orang yang develop aplikasi, orang-orang yang memperbaiki server, memanage server, dan yang lain-lain itu udah pasti memakai Linux, tidak mungkin memakai Windows. Oke. Dan yang terakhir untuk bantuan pengguna Windows ya karena mempunyai lisensi harga yang 3 juta, tidak mungkin dong kita harus mencari sendiri masalahnya. Maka dari itu Windows mempunyai customer service sendiri untuk pengaduan dan pemecahan masalah-masalah yang ada di Windows. Ternyata mudah sekali untuk Windows memecahkan masalah. Lalu bagaimana dengan Linux? Linux kan open source. Linux kan tidak mempunyai sebuah perusahaan yang bisa diadukan masalah. Mungkin Linux tidak memiliki customer service, tetapi Linux mempunyai forum komunitas. Di situ bisa dibilang tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin meminta bantuan memecahkan masalah dan orang yang sangat rendah hati membantu memecahkan masalah. Itu kalau bisa dibilang, kalau ada orang yang memecahkan masalah kita itu sangat-sangat bersyukur sekali, itu sangat-sangat luar biasa. Karena kerendahan hatinya untuk meluangkan waktu melihat masalah kita dan membantu memecahkan masalah kita. Oke. Sekian itu dari segi bantuan pengguna. Oke, kita next mungkin. Nah, ini menjadi pertanyaan para orang-orang yang masih memegang Windows dan takut akan horor-horornya Linux itu. Ternyata Linux mempunyai 2 mode, CLI dan GUI. Linux mode CLI itu secara singkat artinya mode yang biasanya cuma terminal dan teks yang berkedip-kedip atau kursor yang berkedip-kedip saja. Oleh karena itu biasanya orang-orang yang mungkin jarang megang laptop, jarang tidak berkecimpung di dunia IT, melihat ini seperti adegan hacking pada film-film mungkin. Waktu itu ini sharing aja, saya pernah membuka laptop dan saya kan menggunakan Ubuntu. Saya cuman melihat list directory yang ada dan teman saya bilang, lu lagi ngapain lu hacking wifi ini ya. Dan saya cuman dalam hati, gue cuman lihat list directory dong, dibilang hacking ya. Ada juga gini Mas, ada juga gini Mas. Itu kalau teman-teman perhatikan gitu ya, di film-film kayak Mission Impossible, kemudian film-film kayak di film-film teknologi gitu ya. Kalau kita lihat Mission Impossible lah, dia nyelam terus ngambil terus ngetik gitu ya. Jadi itu kayak apa ya? Kayak memang bukan pakai Linux ya, tapi jelas bukan pakai Windows. Kenapa? Coba bayangin begitu dia nyelam ngambil server gitu ya, terus pakai mouse gitu. Kan aneh gitu loh, pakai mouse terus tiba-tiba blue screen, aneh gitu kan. Nah ini bedanya ya, gitu. Terus seperti yang ditambahkan tadi disampaikan oleh Mas Dimas ya, bahwa banyak orang yang ingin belajar tentang data. Kan data itu dibagi 2 ya, ada data science sama data engineer. Teman-teman kalau mau main di data gitu ya, nanti mungkin ada materi data engineer juga, itu basicsnya harus bisa Linux gitu loh. Nah, dan ini memang butuh pembelajaran lebih itu. Nah, hari ini kita sharing lah. Mas Dimas akan sharing dulu mengenai basic-basicnya dulu. Nanti sebenarnya arah langkah pembelajaran ini ke arah data engineer. Nah, besok yang ingin jadi data science, besok bisa mengikuti aktivitas dari Mbak Feni sendiri yang akan sharing dasarnya dulu tentang data science, tapi tanpa coding. Nah, nanti besok bisa dijelaskannya. Jadi kalau data science itu ada solusinya nggak pakai coding, tapi kalau data engineer ya
nggak pakai coding sih memang, tapi memang harus belajar scripting namanya. Nah, gitu sih tambahannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Jumadi ya. Mas Jumadi silakan open mic aja Mas, nggak usah dipakai ketik-ketik. Memang memang kuliahan diketik. Silakan Mas Jumadi. Oke, terima kasih Pak Arif. Terima kasih teman-teman. Salam kenal, nama saya Jumadi. Ini saya ada pertanyaan nih Mas Dimas, karena kan saya sendiri kan memang pengguna Windows gitu loh. Nah, ada nggak sih triknya supaya kita itu bisa menggunakan Linux, karena kan yang saya tahu Linux itu kan pakai CLI gitu loh. Nah, itu yang biasa orang-orang tuh takut gitu loh. Nah, ada nggak Mas Dimas trik and triknya dari Mas Dimas supaya kita itu sebagai pengguna Windows bisa tertarik dengan Linux gitu, Mas Dimas. Thank you, Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Jumadi. Seminar ini sangat cocok sih buat orang yang ingin belajar tentang apa itu Linux dan bagaimana kita bisa membiasakan diri dengan tidak klik-klik doang pada Windows. Ya, tips and trick saya sih, yang pertama niat sih. Niat. Kalau udah niat, biasanya semuanya akan lancar. Terus niat, terus semangat mempelajarinya, karena tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, dan semuanya itu tidak sekejap saja langsung bisa. Jadi butuh latihan yang mungkin harus disiplin. Jadi begitu Mas Jumadi kalau menurut saya. Sedikit menambahkan Mas Jumadi. Jadi kalau umpama tips and triknya ini pengalaman juga. Jadi memang kalau di perusahaan itu hanya ada 3 bagian yang dipentingkan. Pertama, user itu. Ini pengalaman saya waktu migrasi di Martatilar Group ya, sejak tahun 2006 tuh hampir 4.800 desktop dan 120 server itu ya ke Linux. Di server nggak ada masalah ya, karena nggak touch langsung ke arah user. Tapi kalau umpama ke user itu, sebenarnya user itu kalau dia masuk bekerja tuh hanya butuh 3. Pertama, dia bisa buat email, itu udah pasti bisa. Yang kedua, dia buat browsing, itu pasti bisa, gitu kan. Yang ketiga, ngetik juga pasti bisa, karena sekarang kalau kita bilang pengetikan Excel itu juga udah ada di Linux gitu ya, udah mudah lah gitu. Nah, kenapa pakai ketiga ini penting? Karena sebenarnya user butuh itu aja sih sebenarnya, gitu. Nggak lebih dari 3 hal ini sih. Kalaupun ada yang lebih dari 3 gitu ya. Kalau ditanya apakah 4.800 desktop komputer di Martatilar sudah pindah semua ke Linux? Belum. Itu tersisa 90% lah, dari Sabang sampai Merauke itu hanya tersisa 10%. Jadi 90% pakai desktop. Waktu itu kita pakai OpenSUSE, ya. Kemudian 10%-nya kenapa nggak bisa pindah? Karena grafik. Nah, ini grafik ya. Ini teman-teman tim art biasanya yang jadi tantangan sendiri. Karena memang ada beberapa VGA card yang belum tersupport gitu loh dengan baik. Karena bisa dilihat ya, kalau tim grafis bilang ini warna merahnya kurang merah keket gitu loh. Padahal kita tim anak Linux bilang ini udah merah gitu, tapi merahnya itu kurang pas gitu loh. Nah, ini juga jadi tantangan tersendiri sih. Cuma kan pada saat kita memindahkan migrasi itu, betul yang disampaikan Mas Dimas tadi ya, bahwa akhirnya budget ya. 90% aja yang biasanya tahun 2006 itu Martatilar setiap tahunnya membayar license Office, membayar license OS Windows, dan membayar license antivirus sebesar tahun 2006 itu ya. Tahun 2006 itu sebesar 1,9 M. Akhirnya bisa turun gitu. Bisa turun dengan drastis gitu. Dan ini menjadi tantangan. Apalagi sebagai gambaran, sekarang banyak anak-anak data engineer, cloud engineer, itu rata-rata harus bisa Linux gitu. Dan bisa dilihat ya, kalau kita bicara soal cloud engineer, data engineer, rata-rata kalau nggak bisa Linux, nah itu juga jadi tantangan tersendiri gitu. Itu sih. Jadi tipsnya seperti itu.
Walaupun kalau biar tambah semangat, ini anak data nih, data engineer, gajinya berapa nih, harus bisa Linux gitu. Gitu sih, Mas Jumadi. Oke, baik Pak Arif, Ya. baik Mas Dimas, thank you atas Ya. insight-nya. Baik. Sama-sama Mas Jumadi. Ya. Dan mungkin melanjutkan dari Pak Arif, Linux juga bisa, kalau untuk para developer bisa jadi flexing tersendiri. Jadi seperti yang saya cerita tadi, terlihat keren mungkin di depan orang-orang awam bahwa sedang menggunakan CLI Linux. Itu. Dan di dalam tadi membahas CLI, sekarang membahas GUI pada Linux, yaitu Graphical User Interface. Jadi mungkin Mas Jumadi yang ingin migrasi dari Windows ke Linux mungkin nggak langsung ngambil CLI, mungkin bisa ngambil GUI ini. Karena di Linux ini banyak versi-versi GUI-nya yang dapat disebut DE atau desktop environment. Nah, desktop environment, apa itu desktop environment? Desktop environment adalah sebuah grafis tatap muka pada sistem operasi Linux yang menyajikan sekumpulan icon, toolbar, wallpaper, dan shortcut yang memungkinkan user menggunakan Linux itu sama seperti Windows, memakai mouse dan keyboard. Jadi tidak ketik-ketik dengan keyboard saja, seperti Mas Jumadi bilang. Nah, ternyata banyak sekali macam-macam desktop environment pada Linux. Yang pertama, yang paling populer itu desktop environment GNOME. Bila dibandingkan semua DE yang ada, bisa dibilang GNOME ini paling banyak disukai. Karena tampilan GNOME ini sangat menarik, modern, dan mudah dikostumisasi. Nah, mungkin saya akan membagikan desktop environment GNOME untuk melihat sekilas. Saya nyalakan dulu virtual machine-nya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan GUI atau desktop environment pada GNOME. Bentar, masih powering. Jadi sedikit menunggu Mas Dimas nih lagi mempersiapkan teknisnya, saya sedikit sharing ya. Jadi ini pengalaman juga waktu pertama kali kenal Linux gitu ya. Saya beli di Pasar Senen, dan namanya bukunya Info Linux di Pasar Senen. Kemudian saya install gitu. Awal-awal belajar waktu mau deket-deket skripsi lah di S1. Itu diinstal di komputer, jalan. Diemin, pencet, tiba-tiba hilang gitu. Tulisan skripsi hilang, tiba-tiba cuma dapat hitam putih ngebling. Gitu. Kaget lah, ini ada ngapain gitu. Biasa pegang mouse ya, terus nggak ada itunya kan, nggak ada itunya. Tapi dari situ kelihatan gitu bahwa terlihat kerennya gitu loh. Bayangin semua pakai pegang mouse, kita tinggal ketik gitu. Ya mungkin bagi rekan-rekan di sini nih nanti kalau yang arahnya nih, kalau umpama sekarang cuma bisa beli notebook yang harga 3 juta dikasih Linux gitu ya, nanti kalau udah mampuan sedikit beli Mac OS gitu loh. Nah itu beda gitu. Karena Mac OS basisnya juga Linux sih, bukan Linux sih, lebih ke Unix sih. Dan yang paling seru ya itu adalah ketika bagaimana menjaga 4.800 desktop komputer user di Martatilar Group itu nggak kena virus. Nah itu tantangan. Jadi waktu itu saya sempat bilang ke manajemen ya, Windows-nya original, Office-nya original, antivirusnya original. Pertanyaannya, kok masih kena virus? Yang bodoh nih siapa nih? IT-nya atau Windows-nya yang bermasalah? Kan gitu kan? Semua udah bayar license loh, 1,9 M di tahun 2006 loh. Kita udah bayar semuanya buat grup kita, Martatilar Group. Tapi kok masih kena virus? Gitu.
Nah, teman-teman bisa bayangkan kan, 2006, 2007 migrasi, 2008 reduce langsung 1,9 M langsung cuma bayar ratusan juta lah. Bayangin. Kalau ini kejadian di tempat teman-teman, langsung gajinya kita naik tuh. Karena kita udah hemat 2 tahun. Nah, itu paling penting gitu. Enak ya seperti itu. Jadi kita bisa memberikan solusi kepada user bahwa ada kalanya gini sih teman-teman, ini sharing ya. Kesederhanaan itu penting, dimulai dari hal yang sederhana itu penting. Kenapa? Teman-teman lihat kondisi-kondisi saat ini yang terjadi ya. Beberapa startup mengalami tantangan ekonomi ya, terus mengalami layoff ya. Pertanyaan besarnya, kalau rekan-rekan bisa lihat di sosial media saya, itu adalah pertanyaan besarnya, apa yang kurang gitu. Secara teknologi, cloud computing yang terbaik. Data science dan data engineer-nya timnya yang terbaik gitu. Apa yang kurang gitu. Kalau bagi saya mungkin kita sederhanakan gitu. Jangan-jangan sebenarnya sebuah perusahaan tuh nggak butuh hal yang canggih. Rupanya dengan install Linux, ini pengalaman saya pribadi, dengan install Linux bisa browsing, bisa email, bisa ngetik, reduce langsung cost-nya. Nah, seperti itu. Itu saran sih. Oke, Mas Dimas sudah siap? Udah. Oke, silakan Mas Dimas. Saya share screen. Oke ini. Nah. Mungkin di sini saya akan menginstal paket dulu. Paket untuk melihat spesifikasi pada Linux kita. Saya mengubah menjadi root. Oke, salah. Oke, salah. Oh, sebentar. Saya update sebentar. Maaf teman-teman. Ya, jadi melanjutkan. Oh, ini ada chat. Saya dari Kudus, Jawa Tengah. Halo, Labib Iksan dari Kudus, Jawa Tengah. Oke, melanjutkan dulu dari apa itu genom. Nah, kelebihan genom sendiri modern dan stylish, mudah dikostumisasi, transisinya yang smooth, user friendly alias sangat cocok bagi pemula. Nah, kalau ada kelebihan berarti kan mungkin ada kekurangan. Kekurangan genom boros pemakaian daya, memakai banyak resource seperti RAM dan GPU, dan mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan semua yang mempunyai spesifikasi laptop yang mungkin rendah, mungkin genom masih belum cocok untuk menjadi pilihan desktop environment rekan-rekan semua. Oke, sebenarnya ini sudah GUI desktop environment dari saya stop share dulu. Tidak. Jadi bisa dilihat ya, kelihatannya canggih gitu ya. Padahal sih cuma nginstal doang gitu kan. Nah, kan kelihatannya canggih gitu kan. Jadi memang kadang-kadang apalagi teman-teman bikin YouTube gitu ya, terus tentang instalasi game, kayak hacker gitu ya, padahal sih menginstal doang ya kan. Itu. Ya, memang kadang-kadang nanti ini bukan hanya di Linux saja ya, tapi nanti di sisi data engineer juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada sedikit menambahkannya, ada dua pendekatan ya. Jadi antara CLI, command line
interface. Itu tadi pakai ketikan. Atau sebenarnya juga pakai GUI. Oke. Ya. Ini ini teman-teman, desktop environment Genome pada CentOS Linux 7. Ya, simple dan mirip-mirip sedikit lah dengan Windows. Jadi kita mungkin tidak terlalu kaget kalau kita pindah dari bentar, kursor saya. Kalau pindah dari Windows ke Linux, jadi tidak terlalu kaget. Dan fungsinya juga masih sama seperti Windows pada umumnya. Kita bisa browser, di sini ada browser, ada Firefox. Oke. Nah, di sini ada Firefox, ada Trace juga buat membuang aplikasi atau software yang tidak dibutuhkan. Oke, ini kita membuka browser. Welcome to CentOS, the Enterprise Operating System. Kita coba membuka Google. Nah, sama saja seperti operating system Windows. Jadi mungkin teman-teman tidak akan terlalu kaget untuk migrasi pertama Windows ke Linux. Dan walaupun desktop environment sama seperti Windows, tidak menghilangkan fungsi Linux itu sendiri. Di sini masih bisa seperti di Google, masih bisa list sebuah folder, masih bisa mengganti user menjadi root. Nah, gitu teman-teman. Oke, ini adalah desktop environment Genome. Dan selanjutnya kita akan membahas selanjutnya desktop environment selanjutnya. Sebentar, saya share screen. Sebentar, Mas Dimas menambahkan juga nih bagi rekan-rekan saya tambahkan, saya juga sedikit sharing ya, Mas Dimas, gantian saya sharing sebentar. Mungkin bisa dibuat ini, saya bisa dibuat co-host ya, biar bisa sharing. Belum bisa sharing, Bapak ini. Oke, coba saya ingin sharing ya. Nah, saya sharing sedikit. Oke. Nah, di sini saya pakai macOS nih, karena basicnya Linux gitu ya. Karena dasar-dasar komennya sama gitu ya. Ini sharing loh, ya. Mas Jumadi ya kalau punya macOS gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita bicara data engineer Linux ya, ini tampilan di cloud-nya Google gitu ya. Saya punya akses di sini. Rekan-rekan, kenapa kita terus belajar tentang Linux? Saya akan buat contoh ya. Saya akan buat sebuah virtual machine di Google Cloud yang menggunakan Linux. Ini menggunakan CentOS yang disampaikan oleh Mas Dimas ya, yang di-sharing. Bisa dilihat di sini umpama saya buat sebuah server gitu ya, namanya umpamanya Free Sharing Knowledge gitu ya. Nama servernya Free Sharing Knowledge gitu ya. Sama, tapi tantangannya adalah kalau kita bicara cloud, itu GUI itu bukan nggak bisa nyala ya. Tadi yang disampaikan Mas Dimas tadi, desktopnya itu, karena kalau daripada menggunakan desktop, menggunakan CLI, command line. Keuntungannya apa? Bisa dilihat di sini, saya pilih negaranya Jakarta umpama. Kemudian di sini saya pakai yang paling rendah. Kemudian di sini, nah ini bisa dilihat di sini rekan-rekan. Saya pakai, nih lihat. CPU-nya itu satu core dibagi-bagi. Dan memorinya di bawah 1 GB. Pertanyaannya, Windows jalan nggak? Bayangin loh. Kita menjalankan sebuah server untuk web server itu di bawah 1 GB. Ini hanya gambaran awal ya. Jalan nggak? OS-nya dulu belum tentu jalan. Kalau di Windows jalan, tapi sambil berdoa gitu loh. Tapi kalau ini enggak. Kalau di sini nggak usah doa, langsung jalan. Lihat ya, kita rubah. Kemudian kita OS-nya pakai CentOS ya. Kita pakai yang biasa, pakai harddisk biasa.
kapasitasnya 20 giga. Ini dia dilihat ya, dia pakai CentOS yang diajarkan Mas Dimas gitu. Kita kasih full akses, kemudian pakai HTTP traffic sama HTTPS. Begitu kita create, hanya dengan satu core yang dibagi 4 dan memori di bawah 1 giga, servernya langsung jalan. Bayangkan, servernya langsung jalan. Kalau umpama ini di Windows, ini jadi pertanyaan gitu loh. Kenapa? Loh kok notebook kita aja yang 4 giga aja ngos-ngosan gitu ya. Apalagi yang 8 giga masih bisa napas, yang 16 giga baru bisa lebih bernapas. Nggak jalan nih dia. Kurang dari 1 menit dia langsung aktif di servernya. Dan langsung diakses menggunakan yang namanya CLI. Ini yang dipakai sama teman-teman data engineer. Ini yang nanti coba Mas Dimas sampaikan lebih detail ya. Bisa dilihat ya di sini. Dia langsung bentuknya CLI, comment, CD. Nah, nanti sedikit sharing, menambahkan disampaikan Mas Dimas. Nah, di chat saya bagikan komen-komennya. Nah, saya bagikan dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, ini saya di chatnya Zoom, saya bagikan Linux praktikal, jadi komen-komennya. Jadi ini dia LS, CD, gitu. Dan keuntungannya adalah pada saat kita bermain CLI, seperti yang disampaikan Mas Dimas sebelumnya, kita tidak memperhatikan distribusinya. Jadi kalau rekan-rekan yang masih muda, waktu nanti masuk ke sebuah perusahaan, bisa Linux, bisa. Distronya apa? Terserah Bapak, gitu loh, bisa bilang gitu. Karena apa? Nggak butuh apapun selama mainnya CLI, gitu. Dan ini hasilnya, jalan servernya. Nah, nanti detailnya kita bangun web server di atas ini, nanti kita bahas nanti setelah ini. Oke, kita kembalikan. Silakan Mas Dimas, silakan. Ya, terima kasih Pak Arief atas penjelasan dan pembahasannya barusan. Saya lanjutkan untuk desktop environment. Nah, yang kedua ada XFCE. Nah, XFCE merupakan singkatan dari Xform Common Environment. Desktop environment ini dikenal karena ringan dan tidak memakai banyak resource laptop. Jadi rekan-rekan yang tadi mungkin tidak bisa menggunakan Genome karena spesifikasinya laptop sangat rendah, mungkin XFCE bisa jadi pilihan kedua rekan-rekan. Walaupun kalah populer, tapi kan yang penting fungsi dari Linux itu sendiri. Seperti yang Pak Arief bilang, kita tidak butuh apa itu desktop environment selama kita bisa memakai CLI dari Linux-nya, kita bisa memanfaatkan powerful-nya Linux. Nah, kelebihan dari XFCE ini ringan, bisa diinstal di PC atau laptop dengan spesifikasi rendah, dan user-friendly bagi pengguna Linux baru. Lalu kekurangannya, karena yang tadi saya barusan jelaskan, karena ringannya mungkin UI UX-nya kurang modern mungkin ya, kurang wah gitu di mata. Dan aplikasi yang terinstall sedikit. Jadi untuk memanfaatkan desktop environment XFCE ini, kita harus menginstal aplikasi-aplikasi tambahannya sendiri atau manual. Oke, kita next. Berikutnya ada LXDE, yang itu berarti singkatan dari Lightweight Extend X11 Desktop Environment. Nah, seperti namanya, desktop environment ini sama seperti XFCE yang tadi, sangat ringan dan bisa diinstal di komputer-komputer teman-teman yang mungkin memiliki spesifikasi hardware yang rendah. Namun walaupun bisa diinstal di spesifikasi yang rendah, jika menitik beratkan pada performa, maka akan ada sesuatu yang lain harus dikorbankan pada LXDE ini,
yaitu stylenya, yaitu user friendly-nya. Nah, kelebihan LXDE ringan karena tidak memakai banyak resource dan tampilannya kurang user friendly dan hampir semua disupport oleh distribusi Linux atau distro Linux. Oke, selanjutnya ada distro Linux yaitu desktop environment yaitu KDE. KDE atau singkatan dari Cool Desktop Environment merupakan DE yang mengambil tampilan Windows sebagai inspirasinya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin sekali memakai Linux dan tidak ingin mengubah tampilan apapun itu pada Linux, jadi desktop environment KDE ini bisa menjadi pilihan rekan-rekan semua yang ingin migrasi dari Windows ke Linux. Oke, kelebihannya ada yang chat sebentar. Ya, rekan-rekan, kita masih membahas materi apakah Linux mempunyai GUI, dan kita membahas desktop environment. Untuk pertanyaan dari Labib Iksan Putrantino. Oke, kita masih membahas desktop environment pada Linux nih, rekan-rekan. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya yang tadi saya jelaskan ada KDE. Nah, mengulang dari penjelasan saya sebelumnya, mengambil dari tampilan Windows sebagai inspirasinya, hal ini membuat para orang awam yang ingin menggunakan Linux tapi tidak ingin mengubah tampilan apapun pada Linux, KDE ini sangat cocok untuk rekan-rekan semua. Nah, kelebihan KDE ini tampilan modern dan mirip Windows, cocok untuk pengguna awal yang migrasi dari sistem operasi tersebut, mudah dikostumisasi dan memiliki software yang kompatibel. Nah, itu adalah kelebihannya. Lalu kekurangannya ternyata dari penyakit dari Windows-nya juga masih ada di desktop environment KDE ini, agak boros daya dan memakan banyak resource. Nah, masih menjadi identik dengan Windows dan agak berat karena memakan banyak resource. Lalu beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan sulit dikonfigurasi. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita next slide tentang apa itu GUI dan desktop environment. Sebenarnya masih banyak desktop environment, cuman mungkin nanti kelebihan waktu jadi tidak bisa membahas teknis-teknis selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, mungkin tidak ada. Saya lanjut. Nah, ini yang mungkin dari awal kita lewati, yang kita pertanyaan sangat-sangat mendasar ini. Kenapa sih kita menggunakan Linux? Buat apa? Padahal ada operating system yang lain, ada Windows, ada macOS. Kenapa kita menggunakan Linux? Oke, saya sebutkan argumen saya kenapa kita harus menggunakan Linux. Pertama, Linux itu gratis, rekan-rekan. Hemat biaya karena Linux bisa diperoleh secara gratis, di-download jutaan orang maupun miliaran orang secara gratis dan tidak ada kenakan bayar. Kalau ada yang bilang, Linux bayar, berarti Anda kena tipu. Berarti Anda mendownload Linux-nya dari orang yang memphishing Anda atau menjebak Anda. Nah, selanjutnya, kenapa
kita menggunakan Linux itu cenderung lebih aman karena untuk menjalankan aplikasi di Linux membutuhkan otorisasi dengan memasukkan kata sandi. Seperti sebelumnya, jika ingin mengupdate sebuah repositori, maka kita membutuhkan otorisasi root. Jadi kita harus memasukkan user root untuk mengupdate repositori. Nah, otorisasi ini dapat minimalisir aktivasi virus yang biasa dapat berjalan dalam peluncuran aplikasi. Sesuai prinsip yang dikemukakan, pengguna dapat dengan bebas memodifikasi sistem operasi Linux sesuai dengan kebutuhannya. Jadi buat apa kalau misalnya kita membuat virus untuk Linux? Padahal Linux bisa kita download dan modifikasi sendiri, jadi tidak ada untungnya jadi membuat virus untuk Linux. Nah, seperti itu. Lain hal dengan Windows karena sifatnya closed source dan mungkin orang-orang ingin mengetahui sistem-sistem yang ada di Windows, jadi banyak orang-orang mulai membuat kayak cracking lisensi, cracking aplikasi-aplikasi yang berbayar pada Windows. Nah, seperti itu. Jadi Windows mudah diaktifasi virus karena closed source tersebut. Karena orang-orang mungkin kalau bisa bilang iri melihat aplikasi-aplikasi yang berbayar pada Windows. Nah, Linux juga dapat hampir berjalan semua perangkat dengan lancar. Ya, jika pilihannya desktop environment seperti LXDE dan ke XFCE, mungkin Linux masih bisa digunakan dengan spesifikasi hardware yang rendah. Tapi jika ingin tidak menghilangkan tema-tema yang ada di Windows, KDE dan GNOME mungkin menjadi pilihan terbaik untuk rekan-rekan. Nah, selanjutnya kenapa kita menggunakan Linux? Update perangkat lunak Linux diberikan secara rutin dan berjalan dengan cepat. Ini karena dukungan developer atau support dari developer yang kalau LTS itu kalau tidak salah 5 tahun sekali mendapatkan update repo kernel secara rutin. Jadi itu yang membedakan antara operating system dan yang lainnya. Operating system ini sangat didukung oleh developer yang lainnya. Oke, ada yang ingin bertanya tentang apa menggunakan Linux? Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya lanjut materi. Nah, kita langsung masuk ke teknis, teman-teman. Telah mengenali beberapa introduction tentang apa itu Linux. Di sini ada file hierarchy standar Linux. Jadi semua distro Linux mempunyai standar hierarchy file ini. Berbeda dengan Windows yang hanya jika kita mempartisi sebuah harddisk, mungkin kita mempartisi harddisk menjadi 2 bagian, yaitu C dan D. Berbeda dengan Linux, kita harus membagi beberapa harddisk untuk menjadi root, bin, opt, dan yang lainnya. Jadi itu yang perbedaan yang mencolok juga antara Linux dan Windows. Oke, saya jelaskan. Oke, untuk ini yang paling di atas adalah root directory. Struktur paling dasar atau paling atas yang
harus bisa melakukan boot. Nah, selain melakukan boot, bisa memperbaikan atau mengembalikan sistem seperti dalam keadaan semula. Nah, dalam struktur paling atas ini harus dibuat sederhana mungkin dan semua file directory secara logik berada di dalam root. Jadi semua folder ini, folder bin, opt, boot, dev, sbin dan yang lainnya semua berada pada naungan root atau lokasi di dalam root directory. Oke, mungkin saya contohkan di dalam Linux CA lainnya. Sebentar, saya stop share dulu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat Linux itu ya, jadi di Linux itu nggak ada drive C, drive D ya, jadi dia root gitu loh. Dia folder, dia bilangnya folder sih. Cuma tantangannya ya memang pertama kali ini ya nggak apa-apa, kan ini baru awal ya bagi rekan-rekan yang baru mengenal Linux, jadi tidak ada masalah. Pelan-pelan kita jalan bahwa sebenarnya di Linux itu nggak kenal drive C dan drive D, tapi lebih ke arah folder. Nah, makanya itu folder. Root itu folder yang paling tinggi, kalau di main game itu raja terakhir gitu loh, raja terakhir. Gitu. Oke, silakan Mas Dimas. Oke, saya perlihatkan pada Linux CLI saya. Sini saya coba masuk ke directory root-nya, itu cd. Nah, ini adalah directory root, yaitu directory yang barusan saya jelaskan. Directory paling atas atau Pak Arif bilang dalam bahasa kasarnya itu bos terakhir kalau dalam game. Kita coba lihat isinya apakah sama dengan apa yang saya presentasikan. Nah, bisa dilihat ada folder bin, boot, dev, etc, home, lib 6 dan yang lain-lainnya. Di sini kita jelaskan beberapa folder bin. Direktory ini berisi program perintah esensial. Jadi program perintah yang sudah ada pada Linux itu. Jadi program-program ini bisa dijalankan meskipun tidak ada sistem file yang di-mount. Nah, perintah-perintah seperti pwd, unmount, uname, makdir, semua disimpan dalam folder bin ini. Nah, kita mungkin jelajah sedikit ke dalam folder bin. Kita cd in, lalu kita lihat apa sih komen-komen yang disampaikan Mas Dimas itu ada di file yang saya sharing tadi di chat Zoom ya. Silakan di-download. Jadi di situ ada CD itu fungsinya buat apa, LS itu buat apa, itu ada di PDF yang saya baru bagikan di Zoom ya. Coba aja silakan di-download. Ya, mungkin saya akan jelaskan. LS buat melihat list folder yang ada saat directory ini atau working directory ini. Lalu CD adalah change directory atau mengganti directory yang ada dengan perintah yang diberikan. Kayak seperti ini. CD bin, berarti kita mengganti dari directory root ke directory bin. Lalu jika kita ingin melihat apa sih isi dalam bin, berarti kita ketikkan ls. Bisa lihat banyaknya aplikasi-aplikasi atau program-program bin biner yang ada pada folder bin ini. Nah, oke, jika sudah mungkin kita balik lagi ke direktori sebelumnya atau direktori root. Untuk balik ke sebelumnya kita menggunakan *2. Jadi cd *2. Kita enter, lalu kita balik lagi ke direktori root kita. Lalu kita clear. Lalu kita lihat lagi list atau direktori-direktori yang ada.
TLS. Nah, selanjutnya pembahasan tentang boot. Nah, apa itu boot? Mungkin dari kata-katanya saja sudah terdengar jelas artinya yang sebenarnya, berisi semua program biner dan data yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem Linux ini. Semuanya kecuali konfigurasi sistem. Oke, ada yang cepat. Mau tanya dari Dwi Saputra. Jika di Windows kan untuk partisinya C dan D yang harus kita buat. Selanjutnya Linux apa sih harus diwajib partisi terkait disknya? Kalau untuk saya sendiri, mungkin yang wajib itu ada 3. Yang pertama ada directory root, yang kedua ada directory, sebenarnya ini opsional, directory home, mau dipartisi beberapa, mau berapa giga misal, dan ketiga itu ada directory swap. Nah, ini directory file system yang kalau teman-teman cara ngitung swap ini 2 kali dari RAM. Jadi misalnya RAM teman-teman adalah 4 GB, berarti 2 kali RAM adalah 8 GB. Jadi pemakaian dari swap ini adalah 8 GB. Jadi ada dua saja sebenarnya yang harus dipartisi, root dan swap. Dan mungkin kalau jika sistem file sistemnya NTFS harus menggunakan partisi selanjutnya, yaitu kalau tidak salah namanya, saya lupa, NVS system. Jadi harus dipartisi beberapa MB lagi untuk sistem NVS-nya. Oke. Jadi menambahkan apa yang disampaikan Mas Dimas ya. Jadi kalau swap itu sebenarnya dia itu seperti memori tambahan lah buat si Linux lah. Jadi kalau ini sedikit sharing ya, kenapa Linux nggak pernah blue screen gitu loh? Karena memang dia punya tambahan memori, yaitu menggunakan swap. Dulunya memang apa yang disampaikan Mas Dimas betul, 2 kali memori fisik ya. Tapi sekarang kan kalau mau kita real implementasi di server udah punya 32 giga gitu. Memori itu ya, memori 32 giga. Apakah kita perlu swap 64 giga? Nggak perlu juga sih sebenarnya gitu loh. Tapi ini sebagai gambaran ya, standarnya seperti itu. Jadi itu bisa dimodifikasi. Jadi atau yang paling mudah adalah pada saat rekan-rekan melihat instalasinya yang kemarin kita bagikan videonya itu, di situ terlihat begitu kita instalasi pakai otomatis. Jadi si Linux akan deteksi gitu. Kalau memori servernya udah 32 GB, dia nggak akan buat 64, dia otomatis create sendiri, gitu sih saran saya. Gitu. Jadi ini sebagai tambahan informasinya. Oke, nanti kalau nanti kita akan kita akan buat bootcamp sederhana lagi ya setelah materi ini, bagaimana sebenarnya detail-detail teknisnya. Yang nanti tujuan dari pemateri pembelajaran ini pada akhirnya kita akan lari ke arah data engineer dan mainnya ke big data gitu loh. Tapi kita butuh pengetahuan awal dulu mengenai Linux-nya ini sendiri. Oke, silakan Mas Dimas dilanjutkan lagi. Silakan Mas Dimas. Oke, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Benar kata Pak Arif, kalau RAM-nya mungkin sudah di atas 16 GB tidak membutuhkan swap karena RAM-nya sudah gede, sudah besar. Jadi untuk Mas Dwi Saputra, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Mas Dwi Saputra sudah bertanya. Karena ada peribahasa, malu sesat di jalan, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya, sesatnya di pasar gitu loh. Hanya tukang daging nggak ada, dicari ke tukang cupang. Oke. Mas, mungkin satu lagi ya yang agak ngeganjel gitu. Iya, kenapa? Berarti kalau misalnya kita install hanya di root dan swap, berarti yang MNT, terus TMP, var, dan yang lain-lain ini ada di atas
Itu ya berarti di folder root ya. Gitu Iya, ya. iya benar sekali. Jadi semisal Mas bikin root saja, semua folder yang di bawah ini udah ada karena sudah ada atasnya dari folder-folder yang lain. Gitu. Ya. Oke. Oke, mari kita lanjut. Oke, tadi kita membahas folder boot, nah, membahas isi yang ada. Oh, kita belum melihat menjelajah sedikit apa yang ada di dalam folder boot. Kita perintahkan clear untuk menghapus semua history atau command line yang sudah diperintahkan. Nah, pencet kita enter, lalu kita masuk ke directory boot. Nah, directory boot kita coba list, kita coba melihat isi apa saja sih yang ada di dalam folder directory boot ini. Kita ls. Nah, ternyata sedikit ini ada folder FV, grup 2 dan file-file untuk sistem operasi kita. Itu untuk booting pertama kali pada operating system kita. Oke, kita kembali lagi ke directory root-nya. Kita coba clear. Lalu kita lihat ls lagi, kita lihat semua file yang ada, semua folder yang ada. Oke, kita lanjut ke folder dev, penjelasan folder dev. Nah, folder dev ini directory yang berisi file device, baik device block maupun device karakter. Di dalamnya minimal harus ada file binner make dev untuk membuat device ini secara manual. Nah, coba kita lihat isi dari folder dev ini. Kita jelajah sebentar. ls. Oh, ternyata ini adalah file yang ada directory dev. Lalu kita kembali lagi, kita coba melihat-lihat lagi. Kita coba melihat-lihat lagi. Dan selanjutnya ada folder etc. Nah, folder etc ini biasanya yang dipakai oleh para network engineer, di mana biasanya konfigurasi ditaruh di sini. Nah, directory ini berisi file konfigurasi di mana subdirectory yang biasanya seperti etc, x11, etc bin, sedangkan file konfigurasi harus ada jika subsistem terkait harus diinstal. Oke. Sini kita menjelajah saja langsung apa yang ada di dalam folder etc ini. Set kita clear, kita ls, kita lihat. Oh, banyak sekali. Di sini terlihat ada Python, ada pemrograman Python. Jadi bisa dibilang program dari Python ini dijalankan dan dikonfigurasi pada folder etc. Oke, kita next. Kita keluar dulu folder root. Kita ls, kita next kita ke directory home. Nah, ini directory user biasanya. Directory user pada Linux ini. Bentar. cd home, kita clear, lalu kita ls, kita list. Nah, ini adalah user saya. Bisa lihat Dimas, berarti ini adalah folder dari user Dimas. Ya, coba kita masuk, kita coba intip apa sih yang ada di dalam folder Dimas ini. Kita coba lihat. Pertama kita change directory dulu. Kita ls Dimas. Oh, saya tidak bisa mengakses karena
tidak ada file atau directory yang ada pada folder Dimas. Jadi user Dimas ini tidak mempunyai apa-apa di dalam folder tersebut. Oke, karena tidak mempunyai apa-apa, jadi kita lanjut pembahasan berikutnya. Clear. Terus sini selanjutnya ada folder lib. Nah, folder lib ini berisi pustaka bersama yang digunakan secara bersama-sama oleh satu pihak atau program lebihnya. Nah, standar program ini bisa dibutuhkan merujuk pada LSB atau Linux Standard Base. Jadi kita langsung saja melihat apa yang ada sih di dalam folder lib ini. ls. Sini ada firmware, ada modules, ada network manager, dan ada OS release. Nah, ini semua file-file yang ada dalam folder lib. Oke, kita next. Oke, lanjut. Sebelum next, di sini apakah teman-teman sudah menginstal Linux dalam virtual machine? Ada yang sudah menginstal kah? Oh, dari Dwi Saputra saya ada. Oke, mantap Mas. Kita belajar. Lanjut. Oke, kita lanjut. Mungkin karena file direktorinya terlalu banyak, mungkin saya persingkat untuk yang penting-penting saja. Selanjutnya kita coba ke direktori sbin. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Ada permasalahan sebentar tadi. Oke, di sini ada directory sbin. Maaf, saya belum share screen ternyata. Nah, folder pada sbin ini berisi program-program yang ada pada Linux juga. Itu untuk menjalankan dan memperbaiki sistem. Misalnya seperti FCSCK untuk mengecek kesehatan pada hard disk, ifconfig untuk melihat IP address yang ada, lalu reboot untuk merestart ulang sistem pada Linux. Oke, kita lanjut. Nah, itu mungkin direktori yang penting-pentingnya. Kita lanjut ke next slide. Salah. Nah, kita masuk ke materi file management in Linux. Tadi sedikit disinggung sebenarnya tentang file management di Linux, yaitu ada ls, ada cd, dan ada kalau tidak salah ada clear. Nah, itu adalah perintah dasar atau file management in Linux. Jadi sebelum itu, seperti yang tadi saya singgung, mungkin teman-teman yang ingin ikut ambil bagian dalam praktek ini
Mungkin bisa dimulai atau sudah dimulaikah virtual mesinnya? Sudah siap? Oke, kita langsung saja kita share screen di Linux saya. Saya clear dulu, saya CD, kita clear. Pertama dasarnya yang tadi saya singgung itu LS. Oke, kita pakai kode saja. Kita LS untuk melihat semua file yang ada, folder dan file yang ada di directory ini. Nah, bisa dilihat ini seperti sama yang sebelumnya. Ini termasuk file manajemen Linux. Lalu untuk melihat kita sedang berada di directory mana, mungkin rekan-rekan semua nyasar nih mungkin nyasar di directory mana dan tidak tahu sedang ada di directory mana. Contoh kasusnya seperti CD, misal kita masuk ke home. Nah, mungkin teman-teman lupa nih path dari directory ini. Nah, kita bisa menggunakan command ini, pwd, atau kalau dalam bahasa artinya yaitu print working directory, artinya melihat directory yang aktif atau sedang digunakan sekarang. Di sini bisa lihat jalur path dari yang kita tadi ganti directory-nya itu dari /home/dimas. Oke, ini adalah directory dari change directory yang tadi kita lakukan. Oke, kita clear lagi. Oke, selanjutnya ada make dir. Karena tadi mungkin user Dimas ini memiliki file directory not found, error not found, berarti kita mungkin bisa mengisi sedikit home pada user Dimas ini. Kita membuat folder make dir, make directory, make dir. Coba ini perintahnya, ini nama dari direktorinya. Coba folder test. Nah, ini sudah terbuat folder testnya. Lalu kita ls. Kita lihat apakah folder sudah terbuat. Nah, bisa dilihat folder test sudah terbuat dari perintah make dir. Lalu kita coba masuk deh. Apa sih yang diisi dalam folder test ini? CD folder test. Lalu kita ls seperti perintah sebelumnya, melihat apa yang ada di dalam directory tersebut. Nah, sama saja tidak ada, teman-teman. Tidak ada isi sama sekali. Lalu bagaimana kita mengisinya? Biasanya kita mengisi dengan sebuah file. Kita contohkan dengan sebuah file, teman-teman. Pertama, kita membuat file cat. Sebenarnya dalam membuat file itu banyak sekali. Perintah-perintahnya ada cat, ada touch, ada nano. Di sini saya mempraktikkan dengan menggunakan cat. Cat, misal text file underscore test.txt. Nah, di sini sudah mode penulisan. Jadi jika teman-teman ingin menulis sesuatu dalam teks ini, teman-teman tinggal mengetikkan. Misalnya ini adalah folder, ini adalah file underscore test dari folder underscore test. Nah, jika teman-teman menggunakan enter, maka teman-teman akan masuk ke baris selanjutnya. Lalu jika kita mengetikkan baris selanjutnya, misalnya open source terbaik. Oke. Nah, kita coba segini saja. Lalu gimana cara keluarnya? Kita tekan Ctrl C. Nah, ini sudah otomatis tersimpan dan keluar dengan baik. Jadi
Terus bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita melihat isi dalam file tersebut? Ya, kita tinggal cat file underscore test. Nah, bisa lihat ini. Saya salah tadi. Maaf. Coba saya ulang lagi ya. Mungkin tadi saya belum enter untuk baris keduanya, jadi tidak terlihat. Ini adalah file underscore text, file underscore test dari folder underscore test, open source yang terbaik. Lalu kita tekan enter untuk masuk ke baris selanjutnya. Lalu kita Ctrl C untuk menyimpan dan keluar dari mode ini. Lalu jika ingin melihat, maka kita tinggal ketekan cat file underscore test.txt. Nah, bisa dilihat teman-teman isi dari file underscore test ini. Ya, teman-teman, ternyata sudah lebih dari jam seminar kita. Jadi mungkin seminar ini atau free sharing knowledge ini nggak dibatasi oleh jarak dan waktu. Jadi jika teman-teman ingin masih belajar, bisa menghubungi Pak Arif, bisa menghubungi saya, dan bisa menghubungi Mbak Feni. Jadi kita tidak sekedar dari seminar ini untuk belajar, kita bisa lanjut diskusi di luar dari free sharing, aktivitas free sharing knowledge ini. Jadi sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata dan salah perbuatan. Saya kembalikan ke Mbak Feni. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas atas ilmu yang sudah di-share. Tadi cukup seru ya, rekan-rekan sekalian. Kita udah belajar banyak banget, mulai dari kita pengenalan apa itu Linux, lalu kenapa alasan kita untuk menggunakan Linux daripada OS yang lainnya. Terus kita juga udah praktek, kira-kira bagaimana nih? Apakah merasa kurang? Kayaknya menurut saya kurang ya, karena saya adalah pengguna Windows. Jadi saya waktu pertama kali ngeliat Mas Dimas praktek tadi itu menurut saya udah keren. Menurut orang pengguna Windows juga, aduh kayak sulit banget ya. Tapi ternyata, ada yang bilang, Pak Arianto, kurang waktunya. Oke, mohon maaf banget Pak Arianto. Karena sekarang kita juga mendekati sholat Jumat ya. Jadi bisa sharing knowledge ini bisa kita lakukan di lain waktu lagi terkait materi Mas Dimas. Oh ya, untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin ada yang kayaknya kurang nih, butuh lagi nih atau bagaimana? Bisa langsung hubungi saya aja Mbak untuk belajar lebih lanjutnya. Atau nanti mungkin ada seminar-seminar lebih lanjut tentang penggunaan Linux ini. Jadi ditunggu aja ya Mbak. Baik, nanti bisa hubungi Mbak Putri ya, selaku admin dari Yayasan Komunitas Open Source. Oke, sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu yuk. Mari kita foto-foto dulu. Mohon dibuka open kameranya. Kita foto-foto dulu yuk. Oke. Baik. Yang belum open cam, boleh di open cam sebentar. Kita foto-foto dulu. Pakai masker deh, nggak apa-apa. Kalau nggak mau kelihatan mukanya, nggak apa-apa. Oke, yuk langsung ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, satu lagi gaya bebas yuk. Serah, apalagi kayak gini ya. Yuk gaya bebas yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu dan jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas kita di webinar selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa menambahkan besok dasar-dasar Kotlin Data Science yang mungkin bisa juga diikuti oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.